kita lihat bahwa dari pertanyaan pergumulan dan kader. Saya pikir kalau kita omong kader, kita adalah kader-kader dari GMKI. GMKI sudah mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin. Itu yang harus dicatat. Dan saya pikir semua kita yang ada walaupun bukan PPC ini, kita semua bisa untuk memimpin. Komisi C. Kita berbicara soal aturan. Bahasa teman-teman dari Komisi A sendiri yang tidak sepakat untuk di drop, di cut kata remisioner berbicara soal aturan main dari aturan. Aturan yang kita sepakati menjunjung tinggi konstitusi dan statuta. Untuk apa aturan itu? Saya belum tahu itu. Untuk apa aturan itu kita buat? Saya punya bukti kuat. Kalau kita langsung saya punya bukti kuat. Aturan. Bicara soal aturan saya punya bukti kuat. Instruksi ada diteruskan oleh Komisi C. Ya, baik. Saya punya bukti kuat ketika teman-teman berbicara soal aturan anggaran dasar dan lain-lain. Badan pengurus komisariat ada yang belum materi
komperca, bukan musdo untuk mempersoalkan status anggota dalam persoalan. Ini bukan musdo untuk mempersoalkan biasa Sobe untuk jadi pengurus komisaris. Itu sudah lewat. Ini komperca. Arif yang bawa video. Yang lebih mendalam lagi adalah yang lebih kritis bahwa GMKI bukan masa bakti PP Badan Kepengurusan Cabang masa bakti 2008-2010 punya sendiri. Stop! GMKI adalah milik anggota semua kita yang ada di sini. Dan sebab saya ingat teman-teman memberi pembatasan bahwa masa bakti 2010 2008 sampai 2010 tidak bisa menjadi penanggung jawab. Khusus untuk PK sendiri saja tidak tahu, apalagi ketemu anggota yang biasa. Kan sudah dibilang tadi dalam tawaran dari APRI ketua komisi bahwa mereka di dalam pangkat sendiri itu adu domba. Jadi apa yang karena mungkin karena konflik-konflik internal yang mereka bawa untuk kita bicarakan dalam forum. Nah itu yang mari kita bicarakan. Nah itu yang tadi mereka bicarakan bahwa dari ada beberapa aspek. Yang pertama itu menyangkut dengan konstitusi. Nah menyangkut dengan konstitusi ini, kalau hemat kami dari komisi D bahwa tentunya kriteria ini ada yang diambil dalam konstitusi dan ada pula yang tidak diambil dalam konstitusi. Saya bicara di sini tidak punya kepentingan apa-apa. Saya datang di sini untuk menghadiri konferensi cabang yang ke-20 Campubang. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau begitu tidak ada kata kepentingan. Hindari kata kepentingan. Hindari kata kepentingan. Ya. Teman-teman, anggaran dasar pasal 6 itu soal keanggotaan itu jelas. Satu, anggota biasa, anggota luar biasa, anggota penyokong dan anggota kehormatan. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara. Anggota luar biasa hanya mempunyai hak bicara dan mempunyai hak bicara tapi tidak mempunyai hak suara. Artinya, anggota luar biasa hanya bisa dipilih tapi tidak bisa memilih. Sementara anggota biasa itu mempunyai dua-duanya. Nah, itu dari anggaran dasar. Anggaran rumah tangga pasal 2 tentang keanggotaan itu juga jelas. Kemudian datang kemarin bahas kita sepakati soal statuta pasal 2. Poin 9 tentang poin B kalau tidak salah tentang terserahkan fungsionaris pada pengurus cabang. Item 9 itu menegaskan bahwa khusus penanggung jawab cabang harus pernah berbalas pengurus cabang. Itu jelas. Itu jelas. Itu jelas.
Tapi kasihan sekali gitu. Teman-teman yang belajar soal hukum, basic ilmunya hukum begitu. Saya tekankan sekali lagi, kita bicara atas dasar hukum. Sehingga ini bukan kalau kita main kata divisioner, seolah-olah kita punya kepentingan. Tersirat kita punya kepentingan. Saya pikir bahwa ini jelas. Ya, ini saya hindarkan kepentingan. Saya sangat harapkan kepada kawan-kawan semua, mohon pengertian baik dari kawan-kawan semua. Saudara-saudara sekalian, kalau bisa hindari kepentingan. Mari kita bicara dari hati ke hati. Makna apa sih yang tertuang di dalam satu yang baru kita lewati? Kalau misalkan kita berdebatkan soal kata dimisioner, kenapa kita tidak bercakapkan saja di statuta ini supaya diingat? Saya tidak ingin kita bicara soal kata dimisioner, karena kata dimisioner sendiri seolah-olah kita membawa kepentingan di sini. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Tadi diminta oleh ketua komisi, sehingga kita bahas pelan-pelan untuk kita menemukan solusi. Menyangkut dengan proses pengkaderan. Nah tentunya kita juga harus memilah organisasi ini GMKI ini kira-kira berada di organisasi apa? Apakah organisasi pengkaderan atau organisasi profit? Kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi pengkaderan, berarti kita semua yang ada adalah kader. Kita semua adalah kader GMKI. Yang tentunya semua pergumulan yang ada itu pasti kita semua pasti punya niat untuk belajar. Untuk itu, kalau hemat saya, kita tetap menggunakan demisioner karena begini. Jangan sampai kita membuka peluang bagi BPC kali-kali lalu, ini pun kembali dan Sudah pada kata kunci yang ditanyakan menggunakan kata demisioner. Teman-teman, sadar atau tidak sadar, kita terjebak dalam sebuah skenario yang dimana kerasionalan berpikir kita dijebak dalam sebuah lingkaran. Kita berbicara dari tadi ini putar-putar. Yang komplain dan yang mempertahankan RAT juga memberikan alasan yang tidak rasional. Segi aturan jelas, pengkaderan saya rasa jelas tanpa menggunakan demisioner di draft. Itu jelas. Kalau dia BPC periode yang lalu, justru dia pengkaderannya sudah mendahului. Dan saya rasa itu yang dimakan. Oh, kalau dia aktif kenapa tidak? Apa yang perlu ditakutkan? Dan sebenarnya kepentingan apa? Ya. Belasan kepentingan. Saya mau ditanyakan kira-kira apa yang dilakukan di kepentingan itu. Sifatnya mudah. Jangan tanya jawab. Coba berikan alasan yang sangat substansi dan rasional. Dari tadi itu tidak ada yang rasional, semua konyol, penguatan pun konyol. Tidak mungkinlah kita memilih orang yang sudah bekerja dan tidak aktif di GMKI. Kalau dia sudah mantan BPC periode lalu dan dia aktif, kenapa tidak? Untuk melihat pergumulan, dia juga ikut bergumul dan kita semua ikut bergumul.
Terus apa lagi? Bicara dalam momen seperti ini. Jadi kalau saya salah nanti tolong jangan ditertawakan. Ini saya belajar ulang untuk bicara. Teman-teman yang terkasih, kita perlu pahami bahwa kehadiran kriteria itu untuk menjaring orang. Dia sebagai filter untuk membatasi orang. Kalau kita bicara dalam konteks GMKI atau dalam konteks cabang GMKI Kupang, kriteria hadir untuk menjaring atau membatasi anggota GMKI di cabang Kupang. Sehingga tidak semua anggota bisa dipilih menjadi badan pengurus cabang. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena dalam GMKI setelah anggota diterima oleh bidang organisasi, lalu digodok dan dibentuk oleh bidang pendidikan kader dan keoranian, di situ terjalin atau terbentuk yang namanya pengkaderan. Itu dulu. Sehingga seluruh orang yang mengambil keputusan untuk ada di GMKI itu harus dikaderkan secara baik. Dan pengkaderan itu di GMKI ada 3. Pengkaderan yang formal, ada yang disebut dengan PDSPK. Lalu dalam Kongres Kupang kemarin kita terjemahkan dia dalam pendidikan kader level 1, level 2, dan level 3. Tapi juga cabang-cabang yang mempunyai komisariat diberi ruang untuk melaksanakan pendidikan kader formal lewat pendidikan kader komisariat. Pendidikan kader informal lewat kepanitiaan itu direkayasa oleh badan pengurus cabang atau direkayasa oleh pengurus komisariat atau direkayasa oleh oleh pengurus pusat untuk mengkaderkan orang lewat kepanitiaan. Lalu ada yang disebut dengan pendidikan kader non formal. Itu pendidikan kader yang sadar tidak sadar kita lakukan tiap hari lewat diskusi, lewat pembicaraan ringan, lewat curhat-curhat, lewat demonstrasi dan seterusnya. Dari itu teman-teman sekalian, nyata bahwa seluruh anggota GMKI tidak berhak untuk menjadi badan pengurus cabang kalau tidak melewati tahapan-tahapan pengkaderan tadi. Nah, dalam statuta yang kita baru sepakat tadi kalau tidak salah di poin 9, nah, itu sudah nyata untuk membatasi teman-teman anggota. Kalau tidak salah, yang berhak menjadi badan pengurus cabang itu yang menjadi penanggung jawab cabang itu adalah mantan BPC. Itu dari sisi aturan. Tetapi kalau teman-teman sepakati untuk membatasi lagi ke level yang lebih tinggi lagi, kalau teman-teman memasang demisioner, silakan. Kalau itu keputusan. Toh dari segi aturan tidak bertolak belakang. Itu dulu yang berikut. Tapi kalau alasannya berkaitan dengan pergumulan, nah, teman-teman terkasih, badan pengurus cabang kemarin atau ketua cabang kemarin adalah yang fight dari 2 struktur. Tapi ketua cabang waktu itu dia mengikuti pergumulan selama 2 tahun. Dia mengikuti pergumulan selama 2 tahun. Dan akhirnya anggota melihat dan memahami dia dan memilih dia. Lalu kalau sekarang kita memunculkan kata demisioner, yang dimaksud dengan demisioner ini adalah mereka yang baru saja berakhir masa jabatannya, tapi yang menggantikan mereka itu belum sah, belum dilantik. Masa-masa antara setelah lepas jabatan dan belum ada yang dilantik, itu disebut masa demisioner. Berarti yang berhak menjadi ketua dan sekretaris cabang menurut rancangan ini adalah teman-teman badan pengurus cabang yang baru saja di demisioner. Terlepas mungkin saya tidak lagi, atau mungkin Om Rudi tidak lagi, siapa lagi, Om Somar, Om PU tidak lagi, karena kita mantan badan pengurus cabang, bukan demisioner lagi. Poin 8 yang dikatakan. Poin 8 kita kan.
main-main, teman-teman. Bukan kriteria biasa. Kriteria yang diangkat dari statuta dan ditempatkan di dalam kriteria ini. Karena itu tidak bisa kita menyeluruh atau apa. Kita bicara dulu gitu. Teman-teman yang hanya sepakat kata dan seterusnya. Informasi teman-teman, kertas suara ada stempel cabang ya, ada stempel. Kertas suara ada stempel. Berarti kalau ada kertas suara yang tidak ada stempel, tidak sah ya. Arianto Mapada, Jena Nabana, John Lee. John, silakan. Ini si Bung Sekretaris Komisioner. Gue silakan. Bung Embo, silakan. Berbicara majelis ketua. Kandidat dong agak lama ya. Orang 5 menit begitu bro. Ya fokus niat. Yoswanto akan maju. Bele, akan makan. Dia pilih baik. Baik.
Ketua Cabang GMK Kupang masa bakti 2008, 2010, 2012. Shalom forum bercap 22 yang saya hormati. Terima kasih untuk suara yang diberikan kepada saya. Kalau tidak salah 35. Dan kebanyakan itu pasti anak-anak karena memanggil bapaknya. Dan satu orang cucu. Saya dibesarkan di GMKI, belajar dan juga mengabdi di institusi Badan Pengurus Cabang 2008-2010 dan melayani di GMKI Kupang cukup mengesankan, berikan warna yang tersendiri, dan juga saya banyak mendapatkan banyak hal yang membantu saya untuk yang memberikan suara kepada saya. Izinkanlah Bapak tidak maju. Kalau suara kasih di Om John Lim. Kesempatan yang indah, kesempatan yang sangat mengesankan ada di Kompusyap 22. Dengan perolehan suara 35. Apakah saudara bersedia menjadi calon ketua cabang GMK Kupang masa bakti 2010-2012? Salam. Senyum. Kompercap yang terkasih, pada kesempatan ini buat segala bantuan yang rekan-rekan berikan kepada saya. Dan pada hari ini, Minggu menjelang Senin, tanggal 2 Agustus 2010 adalah momen paling indah bagi saya. Momen di mana saya ada pada peristiwa penanyaan kesediaan menjadi calon ketua cabang. Pada kesempatan kita punya kehendak yang sama untuk membangun GMKI, untuk membangun organisasi ini menuju arah yang lebih baik. Mungkin hari ini belum sempat kita lakukan hal-hal yang kita akan lakukan semestinya. Mohon maaf kawan-kawan sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan pada malam ini. Dan pada kesempatan yang sesuai dengan pertanyaan Bung Berto selaku majelis ketua, maka pada kesempatan ini saya menyatakan saya tidak bersedia. Rekan-rekan atau pengungsi yang mendukung saya, marilah kita menyerahkan atau marilah kita mendukung rekan-rekan kita yang ada pada kesempatan ini. Ini beberapa hal yang Shalom. Yang hormati pusat Setu dan Erwin, para saksi bersama dan ketua forum Kompercap GMK Kupang 2010. Izinkan saya cantiklah yang tapi cantiklah yang cinta. Dan bukan karena bisa kita dipakai Tuhan, tapi kita dipakai Tuhan maka pasti kita bisa memberikan senyuman yang terakhir yang kita dapat. Yang sebelah yang ada kepada teman-teman yang telah memberi dukungan, saya menyatakan terima kasih untuk Kompercap. Perolehan suara 35.
perjuangan teman-teman dengan memberikan suara kepada saya untuk maju sebagai salah satu bakal calon di cabang GMKI Kupang. Penghargaan yang luar biasa, penghargaan yang besar. Jikalau forum pekerja mengizinkan saya untuk menjadi cabang GMKI Kupang masa bakti 2010-2012, saya tetap mengingat pesan teman-teman dan akan menjalankan sesuai dengan pesan. Karena itu, dengan rendah hati di hadapan teman-teman sekalian, saya nyatakan diri bersedia. Ketua cabang GMKI Kupang masa bakti 2010-2012, maka ada hal yang saya lakukan untuk tetap menjaga independensi dan eksistensi GMKI selama masa bakti. GMKI Kupang atau GMKI secara umum, dia lahir dan ada karena panggilan Tuhan dan panggilan akan lingkungannya. Karena itu, tentunya semua aktivitas, semua kegiatan yang dilakukan, tentunya dia berpusat pada spirit sebagai kepala gerakan kita. Kita mau supaya organisasi ini tetap dijalankan sesuai dengan koridor dan aturan organisasi. Karena seperti saya bilang, organisasi ini adalah organisasi yang besar, yang memiliki kader-kader yang potensial untuk nantinya diberikan kepada nelayan untuk mengabdi. Status sekretariat GMKI Cabang Kupang tentunya akan menjadi perhatian yang sangat penting. Sampai saat ini kita mungkin sementara ini berada di Durian FFB dalam kebimbangan dan kegelisahan. Kita lakukan untuk bagaimana mengoptimalisasikan fungsi kewirausahaan untuk menopang semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh GMKI Cabang Kupang secara umum, baik di lingkup pada cabang maupun GMKI secara umum dengan anggota, dengan pengurus konsiliat untuk tetap menjaga rasa kebersamaan, cinta kasih dan persekutuan yang kita idam-idamkan. Dan tentunya juga tidak menutup mata untuk persoalan-persoalan sosial yang terjadi sekitar kita. Untuk menunjukkan bagi arahan GWPKC kita, arahannya pada konsolidasi dalam rangka aksi. Itu menunjukkan bahwa ruang-ruang persekutuan kita mulai rapuh. Kita bersama-sama dan rekan-rekan semua sivitas GMKI Kupang, baik pengurus komisariat, BPC, dan juga anggota luar biasa, bersama-sama memikirkan bagaimana memajukan kader-kader GMKI untuk bisa eksis di medan layan dengan 3 indikator. Sebagai padan pengurus cabang GMKI masa bakti 2008-2010, dalam suasana pergumulan, bagaimana mewujudkan sebuah perjuangan dari dinamika-dinamika yang terjadi. Kita dihantam oleh sebuah badai besar. Kita harus disuruh untuk harus keluar dengan durian 4B. Kuat mungkin untuk bisa memilih tanah yang baru. Lihat secara mendalam dinamika medan layan yang sementara terjadi di gereja. Kita melihat bahwa kemiskinan, ketidakadilan itu terjadi pada warga gereja. Bagaimana hidup di tengah-tengah jemaat dalam nuansa kegiatan-kegiatan gerejawi. Bagi kami, isu utama. Dan juga Indonesia Timur menjadi sasaran pengerusakan lingkungan di mana-mana. Maka bagi kami, mari kita menyatukan tekad untuk bisa memperjuangkan itu bersama. Om John, di mana Pak Ketua? Ini tidak usah ikut lagi.
Next. John Soma. Gerson is the best.